Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, salah satu musibah yang menimpa kita adalah dicabutnya keberkahan. Uang banyak, penghasilan besar, jabatan tinggi, tapi anak sakit-sakitan, istri selingkuh, anak narkoba. Ini tidak ada keberkahan. Padahal gajinya besar, pendapatannya besar. Kenapa? Dicabut keberkahan itu. Sementara ada saudara kita yang penghasilannya tidak sampai 5 juta sebulan, tapi bisa ngirimin ke kampung orang tua, tentu tidak banyak. Bisa memberikan sedekah rutin ke masjid, bahkan punya anak asuh yang dia sumbang tiap bulan mungkin berapa ratus ribu, ya. Bahkan gak nyangka kalau dia bisa berangkat haji, berangkat umrah. Jalan ada saja. Kenapa? Allah berikan keberkahan. Sedikit tapi cukup. Oleh karena itu, ketika makanan para sahabat menipis, sementara perjalanan masih jauh, perjalanan pulang ke Madinah masih jauh, ini sepulang dari perang Tabuk, makanan menipis. Paling kalau dikumpulkan, dimakan sekali habis oleh beberapa ribu pasukan, 2.000 sampai 3.000 pasukan. Riwayat mengatakan hampir 10.000. Maka Umar mengatakan, ya Rasul, bagaimana kalau kita kumpulkan makanan kita, lalu engkau memohon keberkahan. Lihat, ini menunjukkan Umar faham apa itu berkah. Engkau memohon keberkahan ya Rasul. Rasul menyetujui usul Umar, lalu seluruh makanan yang tersisa itu dikumpulkan. Pasukan yang jumlahnya ribuan itu, sisa makanan dikumpulkan, segunduk kecil, yang kalau dimakan langsung habis. Kata Nabi setelah beliau berdoa dengan keberkahan, kata Nabi, yang bawa karung, yang bawa bejana, yang membawa wadah, penuhi, jangan ragu-ragu, dipenuhi itu. Entah berapa ribu karung, berapa ribu kantong, subak penuh semua, itu gundukan makanan masih seperti sedia kala. Kenapa? Karena Allah mengabulkan doa keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taulah kita apa itu berkah. Nah, malam ini insya Allah kita fokus di dagang, ya. Kita fokus di jual beli. Ada 5 hal yang akan menghilangkan keberkahan dalam jual beli.
Mengingat waktu kita tidak banyak, langsung saja. Yang pertama, riba. Yang pertama, riba. Jika antum sudah bermain riba, jangan berharap dapat keberkahan. Dapat uang mungkin dapat sekian puluh juta, sekian ratus juta, bahkan miliaran mungkin. Tapi jangan harap dapat keberkahan. Karena riba penghalang keberkahan. Dosa yang luar biasa besar. Nabi mengatakan ada 60 cabang riba itu. Ada yang dosanya besar, ada yang dosanya sedang, ada yang dosanya kecil, ada yang paling kecil. Barangkali antum tahu dosa riba terkecil, kata Nabi, kayak tirrojulu ummahu, seperti anak menzinai ibunya. Itu dosa riba terkecil. Gimana yang sedang, gimana yang besar, gimana yang paling besar? Maka jangan mimpi dapat keberkahan jual beli kalau sudah berani main riba. Apa itu riba? Mudah. Untuk mengetahui apa itu riba, mudah. Dari katanya saja, roba yarbi riba, artinya bertambah. Jadi kalau uang antum 1 juta, tiba-tiba jadi 1,1, nah yang 100.000 ini riba. Kecuali jelas apa? Margin, keuntungan. Kenapa uang saya 1 juta sekarang jadi 1,1? Oh, karena uang saya 1 juta, saya beli handphone. Begitu saya beli handphone, saya jual handphone itu 1,1. Riba bukan? Bukan. Ini keuntungan. Gitu. Atau sodako jelas kan? Atau hadiah. Nih sodako buat kamu. Nih hadiah buat bapak 100.000. Riba bukan? Bukan. Riba itu tambahan yang tidak jelas. Apa misalnya? Antum utang sama saya 1 juta. Kembalinya 1,2. Yang 200.000 ini jelas riba. Ya. Kan jual beli nggak ada. Mana keuntungan, mana margin? Bukan. Keuntungan dari mana? Orang utang piutang? Utang piutang tidak boleh mengambil manfaat. Tidak boleh mengambil keuntungan dari sebuah piutang. Karena orang yang sudah berani memberikan pinjaman, hutang, dia hanya boleh dengan satu niat. Apa? Menolong, membantu. Bolehkah ada niat lain? Nggak boleh, haram. Jadi kalau saya pinjamkan kepada si fulan 10 juta, saya hanya boleh berniat bantu. Nggak boleh ada yang saya incar. Gitu. Si fulan sedang butuh uang 10 juta. Saya pinjamin nih, ya. Tapi nanti kembalinya bayarnya 10 juta juga. Gitu. Tapi selagi bapak belum bisa bayar utang 10 juta, mobil bapak saya pakai, motor bapak saya pakai. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini mengambil manfaat dari piutang, mengambil manfaat dari pinjaman, tidak boleh. Haram, itu bagian dari riba. Ya, kalau mau sewa jelas, gitu ya. Kalau ada kelebihan uang dan itu nggak jelas, itu riba.
Kalau saya beli cash berapa Pak? Oh 10 juta. Kalau saya nyicil 5 kali, oh 11 juta. Ini. Yang 1 juta dari mana ini? Nggak jelas kan? Nggak jelas dari mana. Itu bagian dari riba. Kalau cash 10 juta, kalau dibayar 5 kali, apa 7 kali, apa 10 kali, jadi 11 juta. Paham ya? Mudah. Mengetahui riba itu mudah. Pokoknya uangnya sekian, tahu-tahu jadi sekian. Itu. Padahal itu bukan keuntungan, jual beli. Gitu. Kalau jual beli kan jelas tadi, ya. Ini dia. Dan ini banyak diputar-putar ini. Banyak itu diputar-putar. Ya. Kan kalau pinjem 1 miliar kembali 1,3 miliar, sudah tahu tadi ya, riba. Yang 300 juta riba. Kalau namanya pinjem 1 miliar, ya kembali 1 miliar, nggak boleh lebih gitu. Kalau judulnya pinjam, kecuali judulnya bagi hasil, lain lagi. Kalau bagi hasil ya tentu ada hasilnya. Hasilnya berapa? Bagi 2, atau mungkin 60, 40, atau mungkin 70, 30 gitu. Dari mana? Dari hasil, bukan dari modal. Kalau dari modal riba. Gitu. Pak, invest Pak. Saya punya dagangan bagus nih. Bapak mau invest? Oh boleh. Berapa? 1 miliar. Nah, setiap bulan Bapak dapat 5% dari 1 miliar. Ya, berapa? 50 juta ya. Bapak invest 1 miliar. Tiap bulan nanti Bapak dapat bagi hasil dari saya 50 juta. Riba bukan? Riba bukan? Riba jelas. Kenapa? Karena kan mana hasilnya? Mana hasilnya? Orang belum diputarkan, dari awal sudah disebut tiap bulan Bapak dapat 50 juta. Ini riba. Yang tidak riba bagaimana? Uang 1 miliar silahkan diputar. Nanti dalam 1 bulan, bulan pertama dapat untung berapa? 10 juta. 5 juta, 5 juta. Gitu. Bulan kedua dapat untung berapa? 8 juta. 4 juta, 4 juta. Gitu. Bulan ketiga dapat untung berapa? 2 juta. 1 juta, 1 juta. Bulan berikutnya nggak dapat untung, ya sudah. Bulan berikutnya lagi rugi. Modalnya berkurang. Itu namanya bagi hasil. Ya. Tidak boleh dipatok di awal. Kalau dipatok di awal namanya riba. Paham ya? Ya, insya Allah kita tidak terlalu rinci pembahasan tentang riba ini, 60 cabang ya. Nanti boleh ditanyakan yang kurang jelas. Kita langsung saja yang kedua. Setelah riba, yang kedua adalah qimar. Qimar atau nama lainnya maisir. Apa? Untung-untungan. Spekulasi. Judi. Bahasa masyhurnya judi. Antum tahu sifat judi? Yang satu kalah, yang satu menang. Itu judi. Ya. Ketika si A dengan si B judi, si A menang, pasti si B kalah. Si B menang, pasti si A kalah. Nggak mungkin dua-duanya menang, nggak mungkin dua-duanya kalah. Itu sifat judi, maisir.
Yang satu untung, yang satu rugi, yang satu rugi, yang satu untung. Itu sifat judi. Beda dengan jual beli, dua-duanya untung. Yang beli untung, dapat barang yang dia inginkan walaupun mahal. Yang jual untung, dapat uang yang dia inginkan. Ini jual beli. Kalau judi, dia menang, kita kalah. Kita menang, dia pasti kalah. Gitu ya. Ambil contoh yang jelas tentang judi. Saya setor tiap bulan 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Dengan perjanjian, kalau saya sakit, seluruh biaya pengobatan rumah sakit dia yang nanggung. Gitu. Ditanggung oleh si fulan yang saya setorkan uang 100 ribu itu. Gitu ya. Judikah ini? Jelas. Jelas judi. Kenapa? Karena kalau saya menang pasti dia kalah. Kalau saya untung pasti dia rugi. Saya baru setor 2 kali. Berarti baru setor 200 ribu. Tiba-tiba saya sakit, masuk rumah sakit, biayanya 50 juta, dia yang tanggung. Berarti saya menang, saya untung. Dia kalah, dia rugi. Jelas. Ya. Saya baru bayar 200 ribu, tiba-tiba biaya pengobatan saya yang 50 juta ditanggung sama dia. Kalau dia tahu bakal begitu, nggak akan mau dia. Gitu ya. Atau sebaliknya, saya store setiap bulan 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100, sampai 10 tahun saya nggak sakit-sakit. Uang yang saya sudah store, sudah puluhan juta, hilang uang saya. Atau kembali 50%, atau kembali 60%. Tentu saya rugi. Kalau saya tahu seperti itu, saya nggak mau. Ini sifat judi. Ini sifat kimar. Jangan sampai dalam jual beli seperti itu. Kan suka ada itu kan? Di zaman jahiliyah menjual dengan jual beli dengan cara melempar. Jadi barangnya banyak di situ. Dilempar dengan koin seharga kalau kita misalnya 100 ribu. Nanti dapatnya apa? Terserah. Koin itu jatuh ke barang yang mana. Ini jelas judi. Ya, pasti ada kalah, ada menang, ada untung, ada rugi. Gitu ya. Jangan sampai melakukan praktek seperti itu. Judi, kimar, maisir. Yang ketiga, goror. Gin, ra. Gororun. Apa goror? Dari uang saya yang 1 juta, mau dapat rambutan 1 kintal, apa 10 kintal, apa 20 kintal, nggak tahu. Yang jelas harga 1 pohon rambutan itu 1 juta. Gitu. Rambutan ini baru kelihatan kembangnya. Sudah saya beli. Berapa? 100 juta. 1 juta. Nanti saya dapat berapa? Nggak tahu. Bisa sekintal, bisa 5 kintal, bisa 10 kintal, bisa cuman berapa kilo saja. Itu goror. Bolehkah? Haram. Jual ikan yang masih ada di empang. Di empang itu cuman taburin makanan, lalu kelihatan banyak yang makan. Lalu ya sudah,
Saya beli satu empang ini semua 1 juta. Ini pun sama, namanya goror. Ya. Dan ini pasti biasanya timbul penyesalan. Entah yang beli, entah yang jual. Kalau ikannya banyak, nyesel yang jual. Kalau ikannya cuma sedikit, nyesel yang beli. Maka Islam mengharamkan goror seperti itu. Kecuali yang tipis. Ada goror yang diperbolehkan. Tipis, sedikit. Apa misalnya? Mau 2 piring, mau 3 piring, mau 4 piring, pokoknya asal masuk ke restoran saya bayar 150.000. Nah, ini tentu ada gorornya ini, tapi tipis sedikit, gitu ya. Ini para imam mengatakan boleh, boleh. Tentu nggak mungkin kan? Si A, si B, si C yang sama-sama membayar 150.000 pasti makannya sama, nggak mungkin, pasti berbeda. Ya, ada yang makannya kuat, ada yang makannya kurang kuat. Tapi ini boleh. Beda dengan rambutan tadi, dengan ikan yang masih ada di empang tadi. Ya. Nah, dari riba, kemudian apa tadi yang kedua tadi? Maisir, judi. Yang ketiga apa tadi? Goror. Itu tiga-tiganya ada di asuransi. Ya. Asuransi yang sering kita ikuti itu ada 3 keharaman. Ribanya ada, gorornya ada, maisirnya ada. Ribanya jelas. Saya setor baru 2 juta, tiba-tiba karena saya kecelakaan, saya dapat 15 juta. Padahal setor saya baru 2 juta, maka ribanya jelas 13 juta riba. Gitu ya. Goror tadi kan nggak jelas. Apakah saya mau dapat 5 juta? Apakah saya nanti mau dapat 15 juta, 20 juta? Nggak tahu. Tergantung nanti, yaitu goror namanya. Judinya jelas tadi ya. Nggak mungkin dua-duanya untung. Nggak pasti yang satu untung, yang satu rugi, yang satu rugi, yang satu untung. Ya. Maka jika ada orang mengatakan bahwa asuransi sekarang telah halal karena tidak ada denda, ribanya, gorornya, maisirnya kan belum hilang. Kan ada 3 tadi. Ketika 1 saja sudah cukup, kita lari, kita nggak mau kan terjerumus dalam goror, dalam riba, dalam kimar, maisir, judi. Apalagi ini ada 3-tiganya. Ya. Kemudian yang keempat, khid'ah. Khid'ah, kha, dal, ain, tak marbutoh. Khid'ah. Apa khid'ah? Tipuan. Jika kita menjual sudah ada tipuan, jangan harap kita mendapatkan berkah. Apa tipuan yang dimaksud? Macam-macam. Ya. KW2 kita bilang KW1. Palsu kita bilang asli. Atau bahkan diam. Diam. Tidak menyebutkan barang yang cacat. Ini bagian dari al-ghosh. Ya.
Ini mengambil dalil Nabi masuk pasar, ada makanan, buah-buahan, ya, yang dijual dalam satu wadah. Kalau dibeli ya sama wadahnya, kan suka ada begitu ya. Nabi masukkan tangan beliau. Nabi masukkan tangan beliau dari atas kering, di dalam basah, busuk. Padahal harus kalau mau beli semua. Lalu Nabi mengatakan, man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang menipu khid'ah, maka dia bukan golonganku. Ini ancaman keras dari Nabi bagi orang yang menipu. Termasuk timbangan. Dia tahu kalau 1 kilo itu seperti itu. Dia taruh sesuatu di situ. Akhirnya menjadi 9 on, 8 on. Yang beli nggak tahu. Ini lihainya yang jual. Jangan harap mendapatkan keberkahan kalau sudah dengan cara-cara seperti itu. Waliyadzubillah. Satu lagi, tidak pakai khiyar majelis. Wajib ada khiyar majelis itu. Apa khiyar? Khiyar itu memilih di antara dua. Meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Itu namanya khiyar. Buat siapa? Kedua belah pihak. Penjual punya khiyar, pembeli punya khiyar. Ambil contoh, saya beli handphone 1 juta. Uang sudah saya serahkan, handphone sudah saya ambil, saya pegang. Saya lihat-lihat sama ini. Tiba-tiba, masih di situ ya. Tiba-tiba saya bilang sama pedagangnya, "Bang, saya berubah pikiran. Saya nggak jadi beli ya handphone ini." Ya. Si abangnya boleh marah nggak? "Oh, nggak bisa, kan duit udah diserahkan ke saya, barang sudah diambil sama bapak." Boleh marah? Boleh marah? Tidak boleh. Tidak boleh. Si abang itu, tukang handphone itu wajib menerima. Gitu. Apa namanya? Khiyar. Kenapa? Kenapa? Karena masih ada dalam satu majelis, masih tatap muka, masih ada di tempat itu. Gitu. Begitu pula si abangnya. Bisa saja si abangnya itu, si penjual handphone, "Maaf Pak, setelah saya pikir-pikir, saya nggak jadi jual." Saya yang beli nggak boleh marah. "Oh ya sudah." Gitu. Itu namanya khiyar majelis. Kan masih satu majelis. Gitu. Kecuali sudah pisah. Kalau sudah pisah nggak bisa. Walaupun sudah baru menghilang satu rumah misalnya, kehalang satu rumah misalnya ya, dikejar, udah nggak bisa. Oleh karena itu kalau antum beli barang antum tahu ini barang mahal 10 juta, kok dijual cuma 2 juta, mungkin dia nggak tahu harga ya, antum bayari ya, antum cepet-cepet pergi, itu pisah dari dia. Kalau antum masih di situ terus, kalau dia berubah pikiran, antum harus kasih. Itu namanya khiyar majelis. Nah, siapa yang mengharamkan khiyar majelis, marah kalau ada pembeli mengembalikan barang padahal masih satu majelis, jangan berharap mendapatkan keberkahan. Saya tambah khiyar ini, masalah khiyar ini, khiyar majelis itu cuma salah satu di antara 3. Khiyar majelis itu salah satu di antara 3. Ada 2 lagi. Yang kedua yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat. Boleh. Jadi bikin syarat. "Bang, ini saya beli ya 1 juta.
Saya bawa pulang, kalau anak saya cocok, jadi kalau anak saya nggak cocok, saya kembalikan ya. Nah, kata si abangnya, oh boleh. Nah, ini namanya khiyar syarat. Bisa juga si abang ini mengatakan, jangan kembali uang, ganti barang. Terserah. Gimana musyawarahnya, persetujuannya. Ya. Satu lagi khiyar aib, khiyar cacat. Boleh mengembalikan barang ketika barang itu cacat. Ya. Dan cacat itu terjadi sebelum apa? Sebelum akad. Kalau cacat itu terjadi setelah akad, nggak boleh. Ya, saya beli sepatu masih utuh, nggak cacat, saya bawa pulang, saya jatuh, lecet misalnya, tentu tidak boleh. Jadi cacatnya itu terjadi sebelum akad. Ini berbeda dengan kurban. Kebalikannya kurban. Kurban itu kan nggak boleh yang matanya buta, yang cacat. Yang mana? Yang sebelum dibeli, sebelum dipersiapkan. Gitu. Kalau sudah dipersiapkan kemudian cacat, nggak apa-apa. Saya cari kambing yang bagus, yang gagah, buat kurban. Saya bawa pulang, saya ikat, 2 hari lagi Idul Adha. Tiba-tiba dia berantem sama kambing lain. Akhirnya buta, akhirnya cacat. Sahkah kurban? Sahkah dipakai kurban? Sahkah dipakai kurban? Sah. Kenapa? Karena itu terjadi setelah dipilih. Gitu. Setelah dibeli istilah kita. Kalau di zaman dulu kan dipilih. Karena masing-masing orang kan punya kambing. Mana kambing yang akan saya kurbankan? Nah, pilih yang paling bagus. Pilih yang paling gagah. Nggak boleh pilih yang buta, pilih yang cacat, nggak boleh. Pilih yang paling bagus, pilih yang paling gagah, jangan cacat. Dipisahin, berantem. Akhirnya buta, cacat. Sahkah buat kurban? Sah. Yang tidak sah dari awal mencari kambing yang cacat, yang buta. Ini berbeda dengan akad tadi. Ya, itu saja yang bisa kita bahas. Sekarang kita bersoal jawab. Ada pertanyaan? Silakan. Saya bacakan pertanyaan yang tertulis. Apakah BPJS termasuk spekulasi? Bayar apa tidak? Saya dengar BPJS ada yang nggak bayar. Kalau yang nggak bayar jelas salah. Nggak ada judi ya kan? Kalau bayar tentu ada judi. Bayar 100.000, 100.000 atau 50.000. Nanti dapat berapa? Nggak tahu. Orang kita mau sakit atau enggak kita nggak tahu. Spekulasi kan? Gitu. Kalau yang nggak bayar jelas salah. Itu kan kebaikan pemerintah gitu. Bagaimana hukum memanfaatkan milik orang tanpa minta izin dulu kepada si pemilik? Ini istilahnya gosop. Gosop itu meminjam sesuatu tidak bilang-bilang. Apa hukumnya? Haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus minta izin kepada yang punya. Kecuali sesuatu yang sesuai dengan uruf. Gitu. Kita
masuk masjid pakai sepatu. Dari ambil air wudhu sampai ke masjid itu lewat tanah. Kalau pakai sepatu kan nggak enak. Hanya ada sandal jepit di situ. Ya. Ini secara uruf insya Allah ikhlas ridho yang punya sandal jepit. Ya. Maka para imam mengatakan untuk hal yang seperti ini boleh. Bagaimana hukum membeli barang dengan kredit? Hukum asal boleh. Aisyah membeli budak bernama Barirah itu dicicil. Tidak kuntan sekaligus, dicicil. Dicicil istilah kita sekarang kredit kan? Boleh. Yang tidak boleh apa? Ditawarkan dua harga. Mau kuntan 10 juta. Mau dicicil setahun 12 juta. Yang 2 juta itu riba. Yang 2 juta itu riba. Bolehkah kita menjual secara kredit? Boleh. Berapa? 12 juta. Oh, saya mau cash. Sama, silakan. 12 juta. Gitu. Tentang harga terserah. Terserah siapa harga? Terserah penjual tentu. Mau 12 juta, mau 11 juta, mau 15 juta. Ya. Masalah khiyar, ada istilah barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ini. Kalau yang dimaksud ini sudah dibeli dipegang, ya, ini bisa menghilangkan keberkahan. Kecuali sudah pulang. Kalau sudah pulang ya benar. Barang yang sudah dibeli dan sudah dibawa pulang maka tidak boleh dikembalikan lagi. Bisa. Kan sudah bukan satu majelis. Yang kita bahas tadi kan masih satu majelis. Kalau masih satu majelis harus boleh dikembalikan. Bagaimana hukum setelah ada proses penjualan lalu klien meminta bon yang kita keluarkan dirubah tidak sesuai dengan negosiasi awal? Bohong dong. Bohong nggak boleh. Bohong itu haram. Ya, barangnya 1 juta ditulis 1,5 juta, bohong. Bohong haram. Nggak ada berkah insya Allah. Termasuk tipuan tadi, khid'ah kan. Bagaimana hukum membuat tulisan di nota penjualan barang yang sudah dibeli? Tadi udah ya, tidak boleh. Kecuali jelas. Syukur-syukur untuk memasyhurkan sunnah Nabi ini, tulis saja khiyar majelis. Kami menerima khiyar majelis pengembalian barang apabila masih satu majelis. Gitu. Kami menolak apabila sudah dibawa pulang. Bahasa yang mudah lah ya. Bagaimana hukum membeli hewan kurban dengan online dengan menggunakan kartu kredit 0%? Kalau hewan kurban saya kira tidak bisa ya. Kalau handphone, laptop itu kan udah jelas. Iya kan? Samsung tipe Anu sudah di mana-mana kan seperti itu. Kalau kambing, sapi kan nggak bisa. Ya. Betul, beratnya 70 kilo. Tapi kan beda. Mungkin gagah, mungkin bagus gitu. Karena kurban yang disukai adalah yang gagah, yang bagus, yang tentunya mahal kan. Semakin gagah semakin mahal kan. Saya kira nggak tepat ya. Kecuali iklan secara online, perkiraan harga sekian, berat sekian. Nanti lihat, oh ini
Jangan langsung dibeli, langsung ditransfer, kemudian menunggu sapinya datang, kambingnya datang. Ini bisa menimbulkan penyesalan. Apa hukum koperasi simpan pinjam? Ada bunganya apa tidak? Ada bunganya, haram. Kalau nggak ada bunganya, bagus sekali. Di siapapun anggota koperasi yang ingin meminjam uang, selagi kami masih ada, silahkan. Oh ya, saya mau pinjam 50 juta. Nih. Nanti mengembalikannya berapa? 50 juta juga. Boleh dicicil. Ya. Tiap bulan 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta selama sekian tahun. Total berapa? 50 juta. Kalau total 55 juta, haram. Yang 5 juta berarti riba. Ya. Bagaimana kalau memberikan di belakang? Pak, saya pinjam uang 10 juta ya. Saya lagi ada perlu. Ya nih 10 juta. Nanti mengembalikannya kira-kira 1 tahun ya. Berapa? 10 juta. 10 juta. Pinjam 10 juta, mengembalikan 10 juta. Ya. Oke, tanda tangan perjanjian. Setahun kemudian saya kembalikan itu 10 juta. Ya. Berhubung saya sudah ditolong, Pak, saya merasa terima kasih. Nih, saya tambah 1 juta. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Tanpa perjanjian di awal, boleh. Yang haram itu dengan perjanjian di awal. Nanti mengembalikannya 11 juta, 12 juta. Tanda tangan. Nah, itu riba. Itu haram. Bagaimana tentang GoFood? Saya nggak paham. Kalau ada ribanya haram, nggak ada ribanya halal. Kalau sekedar upah, ya, kan tukang ojeknya kan perlu diupah, upahnya sekian. Terus perusahaan Gojeknya kan dia mengiklankan makanan itu. Apa dapat upah? Ya iyalah. Masa nggak dapat? Ya. Jika meminjamkan uang 1 juta, si penghutang yang punya piutang ya, yang minjam tidak bisa bayar, apakah bisa dilunasi dengan perbuatan atau jasa? Boleh, tapi dengan persetujuan kedua belah pihak. Boleh. Maaf, sepertinya saya nggak bisa bayar utang, tapi saya punya tenaga. Saya kerja di tempat Bapak ini nyuci mobil misalnya selama 2 bulan. Boleh? Asal kedua belah pihak setuju. Bagaimana hukum asuransi mobil? Semua, mau mobil, mau motor, mau rumah, mau apapun, ketika itu asuransi mengandung 3 hal tadi, haram. Apapun jenis asuransi. Bagaimana jual beli saham? Ini maisir. Ya, maisir. Sifat maisirnya ketahuan. Ya. Beli saham 1.000 perak selembar. Nah, jam berapa? Jam 10. Jam 11 naik 1.100. Nah, nanti dapat 100. Belinya 1 juta lembar. Nah, ini kelihatan sekali judinya. Dalam waktu nggak sampai 1 jam, untung segitu. Dan nggak ada barangnya. Nggak ada barangnya. Maka dikatakan jual beli kan ada uang ada barang, atau barang ditukar dengan barang. Ini barangnya mana? Kertas doang.
Jelas sifat judinya kelihatan sekali. Ya. Sama dengan orang bilang trading. Ada itu batu bara berapa, kelapa sawit berapa, beli itu, beli batu bara, tulis saja doang, beli sekian ribu ton batu bara, atau kelapa sawit, atau aluminium, atau apalah. Nanti lihat fluktuasi harga. Kalau naik jual, kalau turun nanti dulu. Ya. Kita ambil kelapa sawitnya, kita ambil batu baranya, bisa nggak? Nggak bisa. Tulisan doang itu. Jelas ini haram. Bukan jual beli. Maka mengatakan beli saham nggak tepat. Kecuali saham untuk invest. Gitu. Saya lihat perusahaan Bapak bagus. Saya lihat Bapak kayaknya kurang modal. Gimana kalau saya nanam saham 100 juta? Ini boleh. Diputarkan tentu 100 juta itu. Dengan perjanjian nanti bagi hasil. Bulan pertama untung berapa, bulan kedua untung berapa, bulan ketiga untung berapa. Nanti bagi hasil 50-50, apa 60-40, apa 70-30, tergantung perjanjian. Ya. Bagaimana dengan lelang? Apakah ada judinya? Tidak. Mana letak judi lelang? Nggak ada. Orang jelas kok. Siapa yang berani harga tinggi? Boleh. Boleh. Lelang halal. Saya punya mobil antik. 1. Sementara antum banyak yang mau. Silakan. Siapa yang berani harga tertinggi? Oh, saya berani 70 juta. Oh, saya berani 80 juta. Oh, saya berani 100 juta. Saya ambil harga tertinggi. Bolehkah? Boleh. Ya. Nggak ada judinya. Bagaimana dengan baju-baju yang dikemas dalam karung dan tidak diketahui kondisi barangnya tapi sudah ditentukan nilainya? Jumlahnya berapa nggak tahu? Gharar. Boleh dilihat? Nggak boleh. Gharar. Kecuali alasan teknis ya. Ini kan jual kodiah. Barangnya itu ya, mau dibuka-buka ya susah. Dari dulu ya isinya seperti ini. Ya. Misalnya pakaian yang sudah jelas, sarung misalnya atau apa ya. Masalah teknis gitu. Tapi kalau untung-untungan nggak boleh, gharar itu. Untuk membeli rumah yang inden, rumah yang belum jadi, apakah termasuk gharar? Tidak, kan jelas. Ya, berapa kamar kan jelas. Ukurannya berapa kali berapa jelas. Bahkan sampai pakai batako, pakai bata merah, jelas kan? Mana letak ghararnya? Boleh. Gitu. Itu dalam syariat diistilahkan dengan salam. Salam. Apa itu salam? Menjual sesuatu yang belum jadi. Boleh. Yang tidak boleh itu menjual sesuatu yang masih milik orang lain. Ini haram. Ya. Saya tahu handphone di Glodok itu yang kayak gini harganya 1 juta, saya tahu. Di Glodok itu, saya nggak punya. Saya bilang sama antum, mau nggak handphone kayak gini 1,2? Antum bilang, ya mau, sini duitnya. Saya cari ini Glodok, ya, ini haram. Saya harus beli dulu, gitu. Atau saya minta izin kepada toko yang ada di Glodok itu. Saya bantuin jual, boleh nggak? Gitu. Kalau menjual sesuatu yang belum jadi, salam istilahnya, malah boleh. Malah boleh. Ya. Seperti tadi. Atau saya tukang kayu, jual lemari, jual meja, kursi. Ada orang pesan lemari, panjang sekian, lebar sekian, warna anu.
Saya gambar berapa? 1 juta. Saya dibayar, ya. Barangnya seminggu lagi ya, 5 hari lagi ya. Ini boleh. Bagaimana menjual atau membeli barang tiruan palsu? Tidak boleh. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian bertolong-tolongan dalam hal dosa. Ini dosa. Palsu kan? Tidak boleh. Bagaimana dengan arisan? Apakah itu termasuk judi, untung-untungan? Enggak. Karena kan pasti dapat. Arisan pasti dapat. Dapatnya pasti jelas, 1 juta, 2 juta. Siapa yang dapat duluan? Nggak masalah. Diundi kan? Kalau tentang mengundi, Rasul pernah mengundi, sering mengundi. Terutama ketika beliau akan safar. Beliau kan istrinya 9. Beliau ajak salah satunya pakai undian. Beliau tidak menunjuk si yang ikut, si Aisyah atau Ummu Salamah atau Juwariyah, enggak, diundi. Siapa yang keluar undian diajak safar. Berarti mengundi itu boleh, bukan judi. Yang judi tadi kalah menang, menang kalah. Sini rugi, sana untung, sana rugi, sini untung. Paham ya? Bolehkah menawar hewan kurban? Boleh. Boleh. Salah satu sunnah dalam jual beli adalah menawar. Beli mushaf Al-Quran, beli kurban, beli, boleh. Antum jangan mau dibohongin sama tukang kambing. Pak, buat kurban jangan nawar ya. Padahal kurus, dia jual mahal, dibohongin, nggak boleh membohongi seperti itu. Yang benar boleh, buat akikah, buat kurban, buat apapun, nawar boleh. Bolehkah umroh memakai uang pinjaman? Yakin bisa mengembalikan apa tidak? Kalau yakin boleh, ya. Kalau tidak yakin, jangan. Kan kita bisa mengukur kemampuan kita. Ya. Membayar uang kurban setelah sapi dipotong, bolehkah? Berarti ngutang. Berarti ngutang, seperti tadi ya. Yakin bisa bayar apa tidak? Kalau tidak, lebih baik jangan. Allah tidak suka kita takalluf, membebani diri kita dengan beban yang kita tidak sanggup. Bisa haji, bisa umroh, berangkat. Bisa kurban, nggak bisa, sudah. Ya, jangan memaksakan diri. Salah satu yang tidak disukai oleh Allah adalah kita memaksakan diri. Berapa besar kita boleh mengambil keuntungan dalam berdagang? Enggak ada. Islam tidak membatasi. Mau 100%, mau 300%, mau 1000%, mau berapapun. Islam tidak ketika atas nama jual beli. Tapi riba 1%, bahkan 0,001% haram. Zina dengan ibunya, itu yang paling rendah. Taruhlah utang 1 miliar, kembali 1 miliar lebih 5.000. Kan kecil sekali itu. Utangnya 1 miliar, nanti mengembalikannya 1 miliar lebih 5.000 dengan perjanjian di awal. Riba. Mohon diuraikan masalah wudu yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Maidah. Nabi mencontohkan ketika beliau berwudu itu menyela-nyela 10 jari beliau, ya, dengan mengucapkan Bismillah. Tidak ada lafaz Ar-Rahman, tidak ada lafaz Ar-Rahim.
Ya, beliau mencontohkan bismillah. Kemudian beliau mengambil air dengan satu tangan, boleh juga dua tangan, dimasukkan ke dalam mulut dan hidung sekaligus. Ya, bukan mulut ngambil sendiri, buat hidung ngambil sendiri, bukan, tapi sekaligus. Dan dihisap yang dalam, kecuali ketika sedang puasa. Kemudian wajah, tahu antum ya, tangan. Nah, kemudian jangan mengambil air lagi, telapak tangan yang basah ini diusapkan ke kepala. Dari depan ke belakang, kemudian kedepankan lagi, kemudian langsung telinga. Berapa kali? Cukup satu kali. Nabi mencontohkan satu kali. Atau ada juga riwayat di Sunan Abu Daud dari belakang. Dari belakang ke depan, kemudian dikebelakangkan lagi, langsung ke telinga. Satu kali. Kemudian terakhir, kaki dengan digosok-gosok sela-sela jari. Satu lagi, ini pertanyaan terakhir, bagaimana hukum saham online menurut Islam? Seperti trading forex atau indeks. Mungkin seperti yang kita bahas tadi ya. Jadi barangnya tidak ada. Kalau barangnya ada, halal. Kalau barangnya ada, bisa diambil, halal. Apa kelapa sawit, apa batu bara, beli sekian ton, boleh. Ada barangnya, diambil kapanpun bisa, dijual juga bisa. Yang kita lihat kan nggak ada itu barangnya, cuma tulisan saja. Ya tentu bukan jual beli itu namanya. Ya, naruh uang aja. Naruh uang dalam bentuk apa, nanti ketika naik dijual lagi dan seterusnya. Itu bukan jual beli. Allahu a'lam. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.